يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم betapa indah namamu Rasul siapa dirimu wahai Muhammad jutaan lisan menyebut namamu hancurlah aku tanpa ajaranmu ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim anta dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadaratil mukarramin, para kiai, para asatid, wabil khusus yang sangat saya hormati pendiri Musolah Wali Songo Bapak Budi sekeluarga, yang saya hormati pengurus Musolah Wali Songo Bapak Ustadz Sunaryo, yang saya hormati Bapak Ustadz Reza, juga tidak lupa merbot Musolah Wali Songo yaitu Engkong Hasan, berarti udah tua kayaknya nih. Kalau dipanggil Engkong biasanya udah tua, tahu yang mana orangnya. Para asatid Kampung Teriti, wabil khusus Bapak Ustadz Abdul Hamid, Bapak Ustadz Romli, Bapak Ustadz Abdul Rahman, Bapak Ustadz Abdul Muthalib, juga guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu,
namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Banjarsari, tak lupa pula kepada segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga tim hadrah, para santriwan dan santriwati generasi penerus bangsa. Saya doakan semua yang hadir di sini dan aminkan doa saya supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar belum masih ngomong belum doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang amin mudah-mudahan sehat, yang kagak amin berarti kagak pengen sehat. Hati-hati mang cek bapak, sekarang musim corona, kita semua perlu sehat. Saya doakan pula mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan kita. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jadikan anak-anak kita generasi yang soleh dan solehah. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang punya banyak utang, mudah-mudahan biar pada cepat lunas utangnya. Lebah utang aminnya ada yang kenceng, berarti itu tandanya gede, berarti tanda gede tenaganya. Kalau orang aminnya kenceng tanda gede tenaganya, masa iya aminnya kenceng gede utangnya? Utang kagak apa-apa, yang penting biar pada cepet kebayar. Yang khusyuk mendengarkan ceramah saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ziarah ke makam Rasulullah. Yang kagak nyimak ceramah saya pulang dari sini, saya doain biar nginjek tai bocah. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tiada terbilang. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia. Kenapa saya katakan malam hari ini adalah malam yang berbahagia? Karena di mana di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran, bahkan tidak ada satupun malaikat yang mampu untuk menghitung berapa banyak rahmat yang Allah turunkan pada saat ini. Kalau Allah turunkan air hujan dari langit,
masih ada malaikat yang bisa untuk menghitung berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi. Tetapi jika di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun malaikat yang mampu berapa banyak pada saat itu rahmat yang Allah turunkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah sumber rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan kata manusia, tetapi Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan engkau, tidak sekali-kali aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahagia kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya rusak menjadi baik, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan pendidikan, dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmiah. Akhlak apa yang harus kita contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh kecil dalam keluarga Rasulullah. Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa rumahku adalah surga bagiku? Tentu rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang nyaman. Coba kalau kita tiap hari berantem, tiap hari ribut, kira-kira nyaman apa kagak? Laki pelit sama bini, ada yang begitu, ada yang lakinya pelit. Bini kadang-kadang rewel, tukang ngomel sama laki, ada yang begitu. Mana orangnya? Rasulullah mencontohkan kepada kita dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Rasulullah kalau manggil istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kagak sebut nama, dia panggil dengan nama kesayangan, dengan panggilan kesayangan. Apa Rasulullah memanggil Siti Aisyah? Ya Humairah, wahai wanita yang cantik, kulitnya putih kemerahan. Siti Aisyah pun tersanjung. Makanya Rasulullah memanggil dengan panggilan Ya Humairah. Bagaimana kalau kita punya bini? Iya, Rasulullah mah bininya cakep, kulitnya putih kemerahan. Kalau bini kita hitam, jangan dipanggil si hitam, supaya jangan tersinggung. Panggil Hajar Aswad, sama hitam juga. Kita kadang-kadang mentang-mentang bini kita jenong, ada yang jenong, manggil seenaknya, pulang kerja bini kagak ada di rumah, teriak-teriak di rumah tetangga, jenong pulang.
istri kita tersinggung, mentang-mentang jenong, seharusnya kita panggil dengan panggilan yang membuat dia tidak tersinggung. Apa? Hei ikan lohan, pada baik. Sama jenong-jenong juga, cuma ikan lohan mahal. Itu contoh Rasulullah menyontohkan kepada kita. Begitu juga dengan istrinya Siti Aisyah, memanggil Rasulullah bukan dengan sebutan nama, dia panggil dengan titel dan jabatan yang telah Allah berikan. Bagaimana Siti Aisyah memanggil Rasul? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dengan titel, pangkat dan jabatan yang telah Allah berikan. Makanya ibu-ibu harus bangga dengan suami. Suaminya punya pangkat apa, kita bangga. Kalau suaminya jadi lurah, wahai Pak Lurah, gitu. Kalau suami kita Danton, panggil aja, Pak Danton. Kagak apa-apa. Kenapa? Karena istri ikut dengan titel suami. Kalau suaminya jadi lurah, istrinya dipanggil Bu Lurah. Suaminya jadi dewan, istrinya dipanggil Bu Dewan. Suaminya jadi RT, istrinya dipanggil Bu RT. Kalau suaminya tukang urut, istrinya dipanggil Bu Burut. Burut tah orang apa-apa. Yang penting kita bangga dengan titel dan jabatan suami kita. Kagak usah ngiri dengan jabatan orang lain. Kenapa? Karena kita harus bersyukur, dan dengan bersyukur maka nikmat yang ada akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur, maka nikmatku akan kutambah, dan jika seandainya kalian kufur, maka siksaku teramat pedih. Maka kita semua bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita mengenalkan agama Islam yang membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmiah. Dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membina akhlak yang mulia. Contoh, kalau kita suami sama istri, laki sama bini tuman, cek sering berantem, nanti anaknya ikut-ikutan. Makanya kewajiban kita memberikan contoh kepada anak. Ajarin ngaji, ajarin baca Al-Quran, ajarin baca kitab kalau bisa. Kagak bisa titipin di ustadz, tapi jangan dilepas. Begitu pulang dari ustadz ditanya, anak kita umur 4 tahun, kita ajarin, tong tadi ngaji di Pak Ustadz Naryo belajar apa? Belajar ngejah, mak. Coba ngejahnya gimana? Dibuka ikroknya, dia baca ba patah ba patah ba, lam do malu, ba balu. Lah, udah bisa itu bocah. Besok pulang ngaji kita tanyain lagi, belajar di ustadz, coba tadi ngaji apa? Meningkat udah mak, coba ejah lagi. Mak patah mak patah mak, lam do malu, malu. Wah mak udah. Besoknya dites lagi, coba tong dari awal sampai akhir huruf hijaiyah udah hafal apa belum? Udah mak. Coba emak pengen denger di lagu, mak kagak apa-apa, coba emak pengen denger
diapal itu sama bocah. Abata saja dada roza sashaso doto doa gopako kalamana wahaya. Tuh, Ustadz kagak enak suaranya, biarin. Coba tolong sekarang di domah ujungnya bisa apa kagak? Bisa mak, coba. Abatasun jahakun dadarozun sashasun dotodoon gopakun kalamanun wahayun. Wah, bisa tong. Senang apa kagak hati orang tua? Coba. Senang demi Allah ketika anak kita mampu baca Al-Quran, ketika anak kita mampu baca kitab kuning. Tiada kebahagiaan orang tua yang lebih daripada bahagianya mempunyai anak soleh. Besok udah bisa tes lagi, dipatah udah, di domah ujungnya udah. Sekarang coba di domah semua tong, dari awal sampai akhir. Yang awalnya A menjadi U, bisa apa kagak? Kata anaknya bisa mak, coba mak pengen denger. Ubutusu juhuhu duduruzu susu. Di mak banyak susunya ini mah. Kata maknya jangan tong, itu mah buat bapak lo. Udah sampai situ aja di tesnya. Makanya orang tua kalau dengar anak bisa baca Al-Quran, anak bisa baca kitab kuning, sangat bahagia. Jangankan bisa baca Al-Quran, jangankan bisa baca kitab kuning, ngedenger anak adzan di musola, begitu datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpama suara saya mah kagak enak. Anak siapa itu yang adzan? Lah itu anaknya Danton aja. Bahagia apa kagak orang tua? Orang tua pasti bahagia. Orang tua tersanjung. Kenapa? Karena anak dapat mengangkat derajat orang tua apabila orang tuanya tidak salah mendidik. Prihatin zaman sekarang kita, anak-anak kita daripada pegang Al-Quran lebih banyak pegang HP. Betul? Daripada buka Al-Quran lebih banyak buka HP. Jangan anak-anaknya, orang tuanya begitu nyontoinnya. Betul apa kagak? Jangan bocah baik disalahin. Lah kita yang udah tua banyakan pegang HP daripada pegang Al-Quran. Betul? Bapak-bapak lebih banyak baca Al-Quran apa baca HP? Ibu-ibu lebih banyak baca Al-Quran apa HP? Coba kalau kita lihat, mau makan pegang, mau minum pegang, mau mandi pegang, mau tidur pegang, mau bangun tidur buka, mau berak bawa. Ada yang begitu, berak di bawah. Masya Allah, berarti HP menjadi pengganggu bagi kita dan anak-anak kita. Itu media, kalau kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat akan baik. Tetapi kalau salah menggunakan, anak-anak kita jadi korban. Tiap hari buka YouTube, Masya Allah. Coba, mending kalau buka YouTube-nya yang manfaat. Buka coba nanti di YouTube channel Teddy Mahpudin. Di situ banyak ceramah Ustadz Sahroni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ntar kalau anaknya main HP, tong buka channel Teddy Mahpudin. Gitu, bukan promosi ini mah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton.
Kalau anak kita bisa baca Al-Quran Pak, nanti yang untung kita. Anak kita bisa baca Al-Quran, yang untung kita Bu. Begitu nanti kita menghadapi sakaratul maut, datang anak kita yang paling tua, dia lihat kita lagi cengap-cengap, langsung ambil air wudhu, ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Datang anak yang kedua, baca Al-Quran lagi, dia buka surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Orang tua yang lagi sakaratul maut, lagi cengap-cengap, hatinya menjadi tenang. Dia akan menghadap Allah dengan husnul khotimah. Alhamdulillah. Jangan sebaliknya, kalau kita punya anak 5, kagak ada satu yang bisa baca Al-Quran, anak yang paling tua nyampe duluan, bukan baca Al-Quran dia malah nangis. Pak, aduh Bapak jangan tinggalin saya masih perlu sama Bapak. Bapaknya udah cengap-cengap. Datang lagi anak yang kedua, lama ditungguin baru nyampe. Apa kata anak yang pertama? Dari mana aja loh baru datang, ditungguin dari tadi. Akhirnya itu bocah berantem di depan bapaknya yang lagi sakaratul maut. Kagak ada yang baca Al-Quran. Bisa dirasakan betapa sedihnya kita sebagai orang tua. Berarti kita gagal dalam mendidik anak kita. Makanya itu kewajiban kita sebagai orang tua, mengajarkan kepada anak-anak kita, menanamkan agama sejak dini. Kalau kagak mampu, titipin sama ustadz. Cuma kita jangan lupa sama ustadz, seminggu sekali bawa rokok Samsu 2 bungkus sama duitnya 100.000. Kalau buat ustadz Bu, kalau ustadz punya murid 100, seminggu bapaknya ngasih rokok 2 bungkus, udah 200 bungkus. Sebulan 800, lah ustadz bisa dagang rokok. Lah iya, ustadz kan ngajarin anak kita, kagak sempet kerja, kagak sempet pegawai. Kagak apa-apa, ustadz mah hidupnya biar kaya, biar berkah. Amin. Amin. Amin Bu, berat banget ngedoain ustadz rupanya. Pada malam hari ini kita memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke alam dunia ini, bukan diturunkan dari langit, bukan pula keluar dari perut bumi. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini melalui dilahirkan oleh seorang wanita mulia yang bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Makanya ada peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau, karena baginda Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. 14 abad lebih yang lalu ketika beliau masih hidup, Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang kafir, patah giginya, berdarah pelipis matanya. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasul, bukankah engkau punya doa yang mustajab? Sekali saja kau berdoa kepada Allah, maka mereka semua akan binasa, maka mereka akan rata dengan tanah.
Apa jawab baginda Nabi? Tidak wahai para sahabatku, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar, untuk umatnya, untuk kita orang kritik nih disayang sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan doa itu aku simpan untuk kalian nanti di padang mahsyar, di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah, di saat matahari hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala kita. Bisa kita bayangkan kalau matahari berada 1 jengkal di atas kepala kita? Jangan 1 jengkal, yang ribuan kilometer matahari berada di atas kepala kita. Kalau musim panas sangat luar biasa. Maka doa Rasulullah disimpan untuk siapa? Untuk kita. Itu adalah tanda bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu apa tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu salah satunya dengan merayakan peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat maut, kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Muhammad? Apa jawab baginda Nabi? Wahai Jibril, kehormatan apa yang Allah berikan kepadaku sehingga Allah akan mencabut nyawaku? Dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya qabla an tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, aku haramkan surga bagi seluruh para nabi, aku haramkan surga bagi seluruh para rasul sebelum engkau masuk ke dalamnya. Tapi apa jawab baginda Nabi? Bukan itu ya Rabb, bagaimana nasib umatku nanti pada hari kiamat? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramtuhal ala sairil ummami qabla an tadkhula ummatuka. Wahai Muhammad, aku haramkan surga bagi umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalam surga, sebelum orang-orang kritik masuk ke dalam surga. Amin. Allah haramkan surga bagi umat-umat Nabi terdahulu. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat hurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri, min asaril wudu, yaitu bekas air wudu. Jadi kagak sembarangan semuanya. Yang diaku oleh umat Nabi yang nanti masuk surga dan wajahnya berseri-seri adalah orang yang mukanya sering kena air wudu. Jangan di akhirat, di dunia aja orang yang sering ngambil air wudu beda. Kalau yang putih sering kena air wudu makin putih, yang hitam kena air wudu makin, bukan makin hitam, makin mengkilap. Artinya hitamnya hitaman manis. Kalau yang wudu yang hitam makin hitam, nanti kagak mau wudu yang hitam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah bisa engkau mencari umatmu sedangkan nanti di padang mahsyar umat itu banyak,
dari zaman umat Nabi Adam sampai dengan umatmu yang terakhir. Dijawab oleh Rasul, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ceria. Kenapa? Min asaril wudu, karena bekas kena air wudu. Berarti sering ke masjid, sering ke musola. Ngapain? Ya sholat, masa kagak sholat? Iya, ke masjid, ke musola, sholat. Jadi kagak sembarangan umat Nabi. Kan ada juga ke musola kagak mau, ke masjid kagak mau, sholat kagak mau, sama ustad wedeg bae rupanya. Hobinya nyekek botol. Coba saya tanya, kenapa botol lehernya kecil? Ayo, dicekekin bae sama dia tuh. Jadi kalau gede-gede itu leher botol, dicekek gimana mau gede. Itu adalah umat Rasulullah, tetapi rugi nanti. Kenapa? Karena wajah kita tidak bercahaya. Ahli-ahli surga yang lain bertanya kepada para sahabatnya, siapa mereka yang wajahnya bercahaya? Apakah dia malaikat? Dijawab bukan. Apakah dia para nabi? Bukan. Lalu siapa mereka? Mereka adalah umat Rasulullah yang sering mendawamkan wudhu ketika waktu hidup. Pernah dengar kisah sahabat Bilal, yang mana sahabat Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dia masih hidup di dunia, tetapi Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, aku mendengar suara bakyak sendal sahabat Bilal berada di dalam surga. Orangnya masih hidup di dunia, suara sendalnya ada di surga. Amal apa yang dia lakukan? Begitu ditanya, sahabat Bilal jawab, dia mendawamkan wudhu. Jadi batal wudhu lagi, bukan waktu sholat ada apa-apa kita wudhu. Nanti wajah kita pada yaumil kiamah akan bercahaya, akan berseri-seri. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah generasi yang soleh dan solehah. Saya perkenalkan, nama saya Sahroni dari kampung Pulau Tiga. Saya murid Kiai Haji Ahmad Ro'i, pimpinan Pondok Pesantren Rohiyatul Mujahidin. Tahu kampung Pulau Tiga? Udah tahu rumah saya? Belum. Nanti dari warung bingung masuk kampung Pulau Tiga, ada rumah gedong madep kulon, di depannya ada mobil Fortuner warna putih. Itu rumah siapa? Itu rumah Haji Martaya, bukan rumah saya. Nanti mudah-mudahan kalau lewat Pulau Tiga bisa mampir. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah, segala kekhilafan dan kesalahan dari pribadi saya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Romli aja ya, sekali langsung. Mari sama-sama kita akhiri dengan membacakan doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna babasy syarri wa ta'sir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli